Harap semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan ada yang namanya asesmen awal. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang untuk ikut IPAS? Hari Jumat kemarin? Tata surya. Mau orang ingat tidak? Apa itu tata surya? Ayo. Siapa yang masih ingat apa itu tata surya? Tristan? Bumi dan matahari. Bumi, matahari. Bumi itu disebut apa? Planet. Planet di tata surya ini ada berapa banyak? 8. Selain planet, tadi Tristan sebut matahari, apa lagi yang masuk dalam tata surya? Atmosfer. Angelo? Bulan. Bulan itu disebut apa, Angelo, kira-kira? Satelit. Satelit apa? Alami. Kalau yang buatan? Satelit yang dibuat oleh manusia. Berarti masih ingat ya materi untuk pertemuan kita sebelumnya. Kalau gitu kamu berdiri dulu. Kamu tahu lagu bintang kecil? Tahu. Oke. Siapa yang mau angkat dulu? Silakan. Pimpin. Tristan. Oke. Siap. Kau yang pimpin. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Dalam lagu tadi, adakah satu anggota tata surya yang kita sebut? Ada. Yaitu Bintang. bintang itu apa? Ayo, siapa yang tahu bintang itu? Bisa? Sesuatu yang Bisa bersinar sendiri. iya, tepuk tangan untuk Tristan. Tepuk tangan. Oke, bintang itu salah satu benda langit yang bisa menghasilkan cahayanya sendiri. Salah satu bintang yang kamu tahu apa? Yang bisa punya cahaya sendiri, sinar sendiri. Matahari. Tentang apa? Iya, matahari itu tergolong sebagai bintang. Kenapa? Karena dia memiliki cahaya sendiri. Kalau bulan itu bintang? Tidak. Dia satelit. Dia satelit alami. Dia benda langit yang mengelilingi planet. Nah, satelit kita namanya bulan. Tapi bulan tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri. Lalu bulan dapat cahaya dari mana? Cahaya bulan yang sering kita lihat itu adalah cahaya yang dipantulkan dari matahari. Oke, sekarang kita lihat dulu asesmen awal. Silakan, Ibu punya beberapa pertanyaan di sini. Masing-masing hitung poin sendiri. Satu jawaban benar ya, sekiranya dia bisa dapat 10 lah. Siap? Siap. Falco? Ini Jupiter. Planet yang memiliki cincin yang indah. Saya Satu, dua,
terdiri dari miliaran partikel es dan batuan. Saturnus terkenal dengan cincinnya yang rumit namun menakjubkan. Cincin tata surya yang paling mudah dikenali dan terlihat adalah cincin Saturnus. Adakah planet lain yang punya cincin tapi tidak terlihat? Neptunus. Neptunus kok? Jadi Uranus itu juga punya cincin, tapi tidak setebal miliknya Saturnus. Ya, lanjut, Kargo hati-hati. Kita lanjut asesmen berikut. Perhatikan di depan yang masih lihat buku. 1, 2, 3. Merkurius. Nah, kita lihat dulu benar tidak ya? Oke. Ini ada penjelasannya juga. Merkurius ini planet terkecil dan tercepat di tata surya kita. Merkurius menyelesaikan perjalanannya selama 88 hari mengelilingi matahari. Kalau planet mengelilingi matahari disebutnya apa? Gerakan planet mengelilingi matahari disebut Lintasan orbit. Rotasi. revolusi. Tepuk tangan dulu dari kalau yang tadi disebut rotasi itu gerakan planet berputar pada berputar pada porosnya. Itu disebut rotasi. Sudah lupa. Lanjut. Tristan. Jupiter. Kita lihat ya, Jupiter atau bukan jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk Tristan. Iya, ini. Ini ya, bintik merah besar ini. Jupiter terkenal dengan bintik merah besar, sebuah antisiklon raksasa yang kuat dan telah terkikis selama beberapa hari terakhir. Badai ini lebih terasa di bumi dan merupakan ciri yang paling mencolok di matahari. Jadi itu titik besar yang ada di Jupiter itu orang kenal dengan badai abadi. Jadi tidak pernah hilang karena selalu terlihat di Jupiter. Kita lanjut, masih ada. Falco jawab komet. Ada yang punya jawaban lain? Benda yang terbuat dari es dan batu yang mengorbit matahari. Kita lihat jawabannya. Komet. Tentang Falco. Komet adalah bola es dan debu yang mengikuti orbit elips mengelilingi matahari. Esnya mencair saat mereka mendekati cahaya, menciptakan ekor yang panjang. Komet disebut juga apa? Bintang? Oke. Ini masih ingat ya. Lanjut. Apa yang disebut lubang besar di ruang angkasa yang menarik segala sesuatu di sekitarnya? Galaksi. Lubang besar. Lubang hitam. Tepuk tangan untuk yang jawab benar. Jadi ini adalah salah satu ruang angkasa berisi lubang hitam, memiliki medan gravitasi yang sangat kuat. Biasanya kalau bintang-bintang yang sudah hampir meledak atau sudah meledak itu cahayanya masuk ke dalam lubang hitam ini. Apa masih ada? Oke, sudah selesai. Tepuk tangan untuk semua. Angkat tangan yang tadi jawab beberapa soal benar. Angkat tangan, yang tadi dia jawab ada benar. Yang belum kumpul poin ya, semoga sebentar bisa ya. Baik, hari ini kita akan lanjut materi tentang tata surya. Kita akan bergerak ke tujuan pembelajaran 6.2
mengidentifikasi anggota-anggota tata surya beserta dengan karakteristiknya. Tadi sudah kalian sebutkan dan memang pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa saja anggota tata surya. Yang pertama tadi sebut matahari, kemudian planet, kemudian ada apa lagi? Asteroid, apa lagi? Komet, apa lagi? Meteor, apa lagi? Masih ada? Sabuk? Sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper, apa lagi? Sabuk asteroid dan lain-lain. Jangan lupa satelit ala. Jadi semua benda yang ada di tata surya itu benar yang kamu sebut tadi. Mari kita lihat karakteristik dari anggota tata surya. Kita mulai dari matahari. Matahari itu adalah bola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan helium. Kenapa dia disebut bintang? Karena dia bisa menghasilkan cahaya sendiri. Jadi ingat baik-baik, matahari itu tergolong dalam bintang. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan cahaya sendiri. Nah, ini bentuk dari galaksi kita. Galaksi kita namanya galaksi apa? Bima Sakti. Bima Sakti nama lainnya apa? Milky Way. Ya. Jadi bentuk galaksi kita seperti ini. Matahari di tengah, kemudian semua jenis benda-benda langit tergabung di sini. Tertarik oleh gaya gravitasi dari matahari. Apakah galaksi itu cuma ada satu di semesta ini? Tidak. Minggu pertemuan sebelumnya Ibu sudah tunjukkan kalian sebuah video, masih ingat? Salah satu galaksi yang terdekat dengan galaksi Bima Sakti namanya galaksi apa? Galaksi Andromeda. Ya. Ada ratusan, ada sangat banyak galaksi, namun yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti itu ada namanya galaksi Andromeda. Nah, ini galaksi bisa kalian catat secara ringkas. Gugusan bintang yang bergerak di ruang angkasa. Gugusan bintang tersebut ditahan oleh gaya gravitasi yang amat kuat. Di alam semesta ada sangat banyak galaksi. Gugusan bintang yang bergerak di luar angkasa. Silakan ditulis secara ringkas ya. Baik, kita lanjut. Selain matahari, ada juga planet. Siapa yang bisa sebutkan ada berapa banyak planet di tata surya kita, Bima Sakti? Di galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Saya masih sebenarnya. Inai? Ada 8. Coba mulai dari Inai sebut. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dulu ada berapa? 9. Sama dengan apa? Pluto. Ada yang tahu kenapa Pluto hilang? Atau tidak dianggap lagi sebagai planet? Anda sudah melewati. Sudah melewati? Anda sudah keluar dari galaksi. Keluar dari galaksi Bima Sakti. Yang lain? Jadi tahun 2004 itu Pluto sudah resmi tidak masuk lagi dalam susunan planet yang ada di tata surya, ya, karena dia sudah tertarik oleh gravitasi dari planet lain. Jadi dia tidak memenuhi syarat lagi sebagai atau disebut planet. Jadi planet itu ada definisi syarat. Kenapa dia disebut planet? Oke, kita akan lihat benda langit dalam tata surya yang beredar mengelilingi matahari pada lintasan yang disebut orbit. Kalau anak-anak lihat di gambar ini ada garis. Kalau sebenarnya di aslinya, ya di aslinya, kalau kita lihat dari luar angkasa itu tidak berjejer seperti ini.
Jadi dia tidak lurus saja seperti ini. Ini hanya gambar dari para ahli supaya mempermudah kita manusia untuk mempelajari. Oh, ternyata susunan planet itu seperti itu. Tapi aslinya dia tidak berurut seperti ini. Dia ada yang duluan, ada yang masih dari belakang. Karena kita tahu bahwa waktu revolusi dari setiap planet itu berbeda-beda. Sama seperti Merkurius. Merkurius ini planet pertama, planet paling dekat. Selain paling dekat, dia planet paling kecil. Karena dia paling dekat, maka dia punya waktu untuk mengorbiti matahari atau keliling matahari itu cepat saja. Cuma 88 hari. Nah, kemudian kalau kita di bumi, kita butuh waktu berapa lama untuk bisa kembali ke titik semula? Atau yang disebut berapa lama waktu revolusi dari bumi? Biar kan? 1 tahun itu berapa hari? 365. Oke. Nah, peredaran planet mengelilingi matahari disebut juga revolusi. Tadi Ibu sempat tanya di awal, ada yang masih lupa apa yang dimaksud dengan revolusi, apa yang dimaksud dengan rotasi. Jadi jangan sampai tertukar. Sekali lagi, kalau rotasi itu perputaran planet pada porosnya. Ibu boleh minta 1 orang maju? Ada yang mau maju? Oke. Kita ibaratkan kristal ini adalah bumi. Sekarang Tristan akan melakukan gerakan rotasi. Coba kau berputar aja di tempat. Nah, berputar pada porosnya. Jadi bumi kita itu berputar pada porosnya. Perputaran ini disebut rotasi. Berputar di tempat sendiri. Ibu minta 1 orang lagi maju, Stevie. Kita andaikan Stevie ini adalah matahari. Oke, Stevie ini matahari, Tristan ini bumi. Anggap saja Merkurius dan Venus di sini. Tapi tidak lihat ya. Oke. Tristan akan melakukan gerakan rotasi, tetapi dia juga akan melakukan gerakan revolusi. Coba. Oke. Stop. Matahari, kemudian bumi. Bumi mengelilingi matahari, namanya apa? Revolusi. Sedangkan bumi berputar pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi itu berapa lama? 24 jam. 24 sebentar Bu Claudia. Oke. Rotasi bumi itu memerlukan waktu 24 jam atau setara dengan 1 hari. Sedangkan revolusi atau gerakan memutar atau mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu 1 tahun atau 365 hari. Oke, silakan kembali tentang beberapa ini kita lihat Merkurius ya, susunan anggota tata surya dalam hal ini planet. Kita mulai dari Merkurius yang merupakan planet terkecil dan planet terdekat dengan matahari. Kamu lihat di sini diameter atau ukuran dari Merkurius ini hanya 1/3 dari ukuran bumi. Hanya 1/3 dari ukuran bumi. Itu ukurannya dari Merkurius. 4.878,4 kilometer. Kalau mendengar kata atau mendengar nama planet Merkurius, yang ada di pikiran kamu apa? Merkurius itu planet yang bagaimana? Kecil. Kalau dia terdekat, dia punya suhu bagaimana? Panas sekali ya. Lanjut, urutan planet yang kedua
pagi-pagi kita bangun gitu, kita lihat ada satu bintang yang kita sebutnya bintang biasanya untuk paling terang. Nah itu planet, itu Venus yang biasa terlihat kalau pagi-pagi kita bangun dan kita lihat ke arah timur. Nah itu biasa Venus itu terlihat di sana. Diameter dari Venus ini 12.100 km. Lanjut, planet urutan ketiga, Bumi. Apa yang kamu ingat atau karakteristik apa yang kamu tahu dari Bumi? Tempat tinggal manusia. Tempat tinggal. Satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Nah, warna kamu lihat ini bentuk warna dari Bumi sangat indah ya. Perpaduan warna biru, warna hijau, warna coklat. Biru ini apa? Air. Air ya, perairan. Bumi diselimuti oleh lapisan udara yang disebut atmosfer. 2/3 bagian dari bumi ditutupi oleh air. Jadi airnya lebih banyak daripada daratannya. Lanjut, urutan keempat. Mars dijuluki Planet merah. planet merah karena jika dilihat tampak berwarna kemerah-merahan. Diameter dari planet Mars ini 6.786 km. Berapa? Lanjut. Ini planet apa? Kamu lihat diameternya Jupiter ini. Ada yang bisa baca? 100 atau setara dengan 11 kali ukuran bumi. Planet terbesar ya, Jupiter itu planet terbesar dalam galaksi Bima Sakti. Lanjut, Saturnus. Apa ciri khas dari Saturnus? Memiliki cincin. Tadi kamu sebut di awal, apakah hanya Saturnus yang punya cincin? Planet apa lagi? Apa bedanya cincin Uranus dan cincin Saturnus? Oke, lebih tipis ya. Ini, lanjut, ada Uranus. Diameternya mencapai 51.118 km. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan, hasil penyerapan cahaya merah oleh gas metana di atmosfer teratas. Jadi Uranus, dilihat dari warnanya sudah hijau kebiru-biruan, ini planetnya dingin. Karena dia juga sudah mulai jauh ya, planet yang jauh dari matahari. Terakhir, ada Neptunus. Diameter Neptunus sama dengan Uranus, hampir sama ya, 49.528 km. Neptunus sering disebut kembaran dari Uranus karena memiliki ciri-ciri yang mirip. Tetapi Neptunus ini lebih biru. Planet terjauh dari matahari, maka suhunya sangat tinggi. Nah ini ada sabuk asteroid. Lihat, ini sabuk asteroid. Kamu tahu julukan ini 4 planet ini? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet terkecil atau planet apa? Ini ada sabuk asteroid di sini. 4 planet ini disebut planet bagian dalam, ya. Sedangkan yang lainnya adalah planet bagian luar. Ini karakteristik dari Merkurius. Merkurius hanya memerlukan waktu 88 hari untuk bisa mengelilingi matahari. Rotasinya lebih lama, 59 hari. Kalau bumi berrotasi berapa hari? 1. Kamu lihat Merkurius ini rotasi
hari memang. Tapi revolusinya 88 hari. Jarak Merkurius ke matahari 58 juta kilometer. Padahal dia planet terdekat, tetapi jaraknya 58 juta kilometer. Coba Laura baca yang bagian kuning ini. Merkurius tidak memiliki atmosfer, akibatnya terjadi perbedaan usia dan alam yang sangat besar. Iya. Merkurius terlihat menjelang matahari terbit dan beberapa saat setelah matahari terbenam, sehingga disebut bintang fajar atau senja. Jadi Merkurius dan Venus sering terlihat ya. Nih. Seperti ini bentuknya. Mereka terlihat. Kita sebut bintang, kalau itu planet. Ini Venus, planet paling panas dalam tata surya. Suhu permukaannya bisa mencapai 470 derajat Celcius. Kalau revolusi tadi apa? Perputaran planet mengelilingi matahari. Kalau rotasi? Planet pada orbitnya. Jadi kalau Venus ini revolusinya mengelilingi matahari itu 225 hari. Sedangkan rotasinya dia perlu waktu 243 hari. Jadi lambat, rotasinya lambat ya. Inai baca. Venus sering disebut bintang pagi atau bintang gejolak, sebab sering terlihat di arah timur atau sebelah barat sebelum matahari terbenam. Iya. Ini bumi ya, tempat tinggal kita. Kita bersyukur karena kita ada di planet ini. Bumi satu-satunya planet di tata surya yang dihuni makhluk hidup. Merupakan planet ketiga yang dekat dengan matahari. Ini kala revolusi dari bumi. Bumi perlu waktu mengelilingi matahari itu 365 hari atau setara dengan 1 tahun. Rotasinya 24 jam atau 1 hari. Jason, baca ini. Iya. Bumi mempunyai atmosfer yang mengandung oksigen. Oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernafas. Atmosfer bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, sisanya karbon dioksida, argon, ozon, dan gas lainnya. Iya. Jadi ada Mars dan dia punya karakteristik. Ini merupakan planet keempat dalam tata surya. Kamu lihat suhu rata-rata Mars 55 derajat. Jadi semakin jauh planet dari matahari, suhunya semakin tinggi, ya, semakin turun ya. Nah ini, kalau bumi punya satelit alami namanya apa? Planet Mars juga punya yang namanya satelit alami. Namanya apa? Phobos dan Deimos. Ini adalah satelit alami dari planet Mars. Lanjut, planet berikut ini ada Jupiter. Ini yang tadi kalian bilang, kalian lihat ini titik besar, ini badai abadi. Jadi selalu terlihat. Planet terbesar, ingat Jupiter itu planet terbesar di tata surya. Planet kelima urutannya. Kita lihat kalau rotasi dari Jupiter. Rotasi Jupiter
Kalian lihat ini kalau revolusi Jupiter, dia perlu waktu mengelilingi matahari itu 11,9 tahun. Terdiri dari hidrogen dan helium. Atmosfernya sangat tebal. Jupiter memiliki daya tarik yang sangat besar, melebihi daya tarik dari planet kita. Kalau Bumi cuma punya satu satelit alami yaitu bulan, Mars punya dua yaitu Phobos dan Deimos, Jupiter punya 67 satelit. Ini nama-namanya, nama-nama satelit. Banyak ya. Ini satelit yang terbesar dari ada sekian banyak tadi itu, ini yang terbesar. Ada Callisto, Ganymede, Europa, empat satelit terbesar milik Jupiter dari puluhan yang tadi dimiliki. Ciri khas, sudah lihat di gambar saja sudah tahu itu Saturnus ya. Planet terbesar kedua setelah Jupiter, urutan ke-6 dari matahari. Kalau rotasi Saturnus, Saturnus itu berputar pada porosnya memerlukan waktu 11 jam. Namun mengelilingi matahari atau berevolusi memerlukan waktu 29,5 tahun. Sama seperti Jupiter, karena Saturnus ini planet terbesar urutan 2, maka satelit alaminya juga sangat banyak. Dan yang terbesar dari satelit-satelit itu disebut atau namanya Titan. Planet ke-7 ada Uranus. Kalian lihat warnanya semakin berbeda, semakin hijau kebiru-biruan. Kita lihat dia punya skala rotasi dan revolusi. Uranus perlu waktu untuk berotasi itu 17 jam. Sedangkan memerlukan waktu mengelilingi matahari 84 tahun. Memiliki 27 satelit alami. Ini diantaranya ya. Jadi sama bentuknya sama dengan bulan. 5 satelit terbesar planet Uranus. Terakhir ada Neptunus, planet yang paling jauh dari matahari, urutan ke-8. Kita lihat skala rotasi dari Neptunus berputar pada porosnya atau rotasinya itu 16 jam, dan skala revolusi dari Neptunus 165 tahun. Satu kali rotasi mengelilingi matahari, Neptunus perlu waktu 165 tahun untuk kembali ke posisi semula. Jadi kan ada jarak paling jauh. Ini beberapa satelit dari planet Neptunus. Nah, benda-benda langit lainnya, tadi kita sudah lihat matahari, kemudian ada 8 planet. Benda-benda langit yang lain, ada asteroid, meteor, komet, dan satelit. Ini komet. Kita juga sering sebut bintang berekor ya. Benda langit yang terbentuk dari kumpulan debu, es, dan gas yang membeku. Memiliki orbit yang lonjong, memiliki ekor yang selalu menjauhi matahari. Ini bentuknya, lihat. Jangan salah membedakan komet, asteroid, dan yang benda langit lain. Komet yang paling terang dan terkenal
Komet ini muncul setiap 76 tahun sekali. Ini apa? Kalau tadi komet ini apa kira-kira? Batuan-batuan kecil di antara planet-planet bergerak dengan kecepatan tinggi dan tidak memiliki lintasan waktu. Meteoroid. Meteoroid. Ini apa? Meteor. Jadi ada meteoroid, ada meteor. Ya, beda. Meteoroid, meteor, meteorit. Tidak sama ya. Meteoroid, meteor, dan meteorit. Silakan ditulis. Ini kamu lihat, ini kawah. Kalau meteor jatuh ke permukaan bumi, membentuk kawah seperti ini. Kawah meteorit di Arizona, Amerika Serikat. Jadi bayangkan kalau dia jatuh masuk ke dalam bumi, membuat kawah sebesar ini. Tapi itu pernah bilang ke kamu ya, besar, lubang ini besar. Kedalaman 200 meter. Terbentuk ketika meteorit sebesar 50.000 ton menabrak bumi. 50.000 ton. Siapa yang kira-kira berdiri pas di situ lalu meteorit jatuh? Bukan gepeng, jadi debu. Ini apa? Asteroid. Benda langit berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan. Jadi kalau asteroid itu dia punya jalur, lintasannya ada. Sedangkan meteorit tidak. Meteoroid. Nah, itu tidak ada jalurnya. Jadi mereka lewat saja. Kalau asteroid tidak. Asteroid dia punya lintasan untuk dia lewat. Ini Phobos dan satelit. Satelit alami terbentuk secara alamiah. Kalau satelit buatan dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu, ya. Ini. Jadi ada perbedaannya antara satelit alami, nih, kamu lihat dia terbentuk secara alami seperti ini. Sedangkan ini satelit yang buatan manusia, seperti ini. Kita bisa berkomunikasi sekarang ini juga karena satelit buatan. Sengaja dibuat manusia untuk keperluan atau kepentingan. Oke. Jadi itu tadi beberapa anggota tata surya. Jadi Ibu ringkas lagi. Yang pertama itu matahari, kemudian ada planet-planet, kemudian ada satelit, ada asteroid, ada apa lagi? Komet, ada meteor, meteorit, dan meteoroid. Ya, itu semua adalah anggota tata surya. Jadi jangan kau pikir bahwa tata surya bicara tentang planet dan bumi saja. Tidak, ada sangat banyak anggota dan memiliki karakteristik tertentu. Sekarang Ibu sudah siapkan beberapa gambar di sini. Kalian sudah duduk dalam kelompok seperti biasa. Silakan rapikan dulu meja supaya kerja lebih baik. Tadi masing-masing kelompok tadi sudah dengar penjelasan Ibu tentang anggota
lihat di tata surya kita ada berapa? 8. Tadi juga kalian sudah melihat, menyimak baik-baik penjelasan Ibu terkait dengan karakteristik dari 8 planet yang ada di tata surya kita. Di sini Ibu sudah punya beberapa kartu, ada gambar, ada juga karakteristik dari gambar tersebut. Tugas kamu adalah memasangkan kira-kira benda langit ini karakteristiknya ini. Oke, bisa? Silakan dilihat. Ibu juga sudah siapkan lem. Jangan lupa tulis nama kelompok. Jadi satu kertas seperti ini teman-teman, ada 4 gambar di atas, 4 gambar di bawah. Silakan kalian lihat dulu. Itu itu anggota tata surya apa yang dibagi kira-kira? Sudah lihat kartu-kartunya? Itu gambar apa? Kelas 6B. Gambar apa Laura? Planet. Silakan. Silakan kalian susun berpasang-pasangan ya. Contohnya, dengar sini. Misalnya planet ini, karakteristiknya ini, berarti ini tempelnya sejajar. Kemudian kamu boleh tambahkan garis penghubung atau anak panah. Silakan dimulai. Ada lem di sini, boleh pakai secara bergantian. Boleh seperti ini ya. Misalnya planetnya di atas, karakteristiknya di bawah, boleh. Intinya nanti kamu pakai garis penghubung supaya ibu tahu kamu patahkan mana. Mau begini juga boleh. Misalnya dia punya planet di atas, dia punya karakteristik di bawah. Nanti kamu tarik garis, boleh. Mau menyamping, boleh. Intinya ada garis, sebentar tuh ada garis. Guys, boleh kamu buat kertas begini, terus gambar planetnya di sini, mungkin dia karakteristik di bawah, boleh. Tapi nanti pakai garis penghubung supaya tahu. Mau menyamping juga boleh, tapi ingat itu garis penghubung. Boleh sekali. Mau susun berdasarkan urutan planet yang benar juga boleh. Kita punya waktu 5 sampai 10 menit ya. Ada yang sudah mulai, ada yang belum. Sudah ada gambar planetnya, ada juga karakteristiknya. Jangan sampai salah menjodohkan ya. Kamu mau pasangnya bagaimana? Atas bawah atau yang lain? Mau menyamping boleh, mau atas bawah begini boleh ya.
sudah cocok baru ditempel. Jangan sampai sudah tempel habis ternyata salah atau tertukar. Dipasangkan dulu. Kalau sudah fix, sudah yakin baru ditempel. Ini jepit dari kecil, darah kelinting. Kelompok yang sudah bisa bilang kore ya. Yang sudah bisa bilang kore.
Bagian sini dari sini, bagian sini dari kalian sini bagian kayak gini. Ya, oke, kelompok 4 selesai duluan. Kelompok yang 4 sudah tempel, jadi sudah yakin. Sebentar, Ibu akan kasih kesempatan tiap kelompok membaca dua planet ya, dengan karakteristiknya. Jadi karena ada 4 kelompok, masing-masing kelompok baca 2 nama planet, kemudian karakteristiknya. Kelompok selanjutnya, kelompok selanjutnya dia membaca lagi planet yang belum diulas. Yang sudah selesai silakan duduk. Kelompoknya Amora sudah selesai, silakan duduk. Harus hafal. Silakan berdiri. Dua saja, satu kelompok 2 saja. Silakan mulai. Dari tempat saja, dari tempat saja. Silakan mulai. Salah satu orang saja, kalau begitu. Selamat pagi Bu dan teman-teman. Ya, langsung baca saja ya. Uranus, planet biru dengan atmosfer yang dipenuhi matahari. Neptunus, planet berwarna biru, hijauan yang paling jauh dari matahari. Oke, silakan duduk. Lanjut, kelompok yang kedua dari kelompok mana? Silakan kalian pilih 2 planet selain Neptunus dan Uranus karena sudah dibaca. Merkurius adalah planet kecil di tata surya dan paling dekat dengan matahari. Oke, satunya. Planet yang memiliki Itu planet apa? Baca planetnya. planet Saturnus. Planet yang memiliki cincin dan revolusi selama 29,4 tahun. Oke,
tugas individu untuk setiap orang. Silakan dikerjakan. Ada 8 planet. Close your book. Dan silakan tuliskan salah satu ciri atau karakteristik dari planet-planet yang ada. Silakan, jangan lupa tulis nama kelas, ada tanggal hari ini, dan silakan kalian menuliskan karakteristik dari 8 planet yang tadi sudah kita pelajari. Karakteristik atau salah satu ciri khas yang dikenal dari planet itu satu saja, silakan ditulis. Apa karakteristik dari Merkurius? Merkurius itu dikenal dengan planet apa? Tulis. Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kamu punya waktu 5 menit untuk baca ini. Ditulis salah satu saja karakteristik dari planet tersebut yang tadi selama penjelasan berlangsung kau ingat dengan baik. Silakan ditulis. Jupiter itu planet yang seperti apa? Neptunus itu planet urutan berapa mungkin? Warnanya apa? Ya itu karakteristik. Jadi bisa ditulis. Iya satu planet satu. Yang ingat 2 boleh. Yang sudah selesai silakan bilang kore dan kumpul di meja itu ya. Satu saja karakteristiknya.
4 orang. Oke, Romi sudah. Oke, silakan kumpul. Nama, kelas, jangan lupa tulis hari tanggal. Nah, tulis batu. Silakan Claudia, Owen, Queen sudah selesai. Rizka sudah selesai. Prago. Oke, waktu selesai, silakan kumpul. Oke, waktu selesai, silakan kumpul teman-teman. Silakan. Laura, Christine, silakan kumpul. Waktu sudah selesai. Baik, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kita akan sama-sama menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Jadi ada berapa banyak anggota tata surya? Itu planet ya. Selain planet masih ada satelit, asteroid, komet, meteor, dan lain-lain. Senang bisa tahu benda-benda langit hari ini? Mudah-mudahan materi yang kalian pelajari hari ini tidak dilupa dan bisa dibawa terus. Kalau sudah tamat SD pun kamu bisa bawa terus SMP, SMA dan seterusnya. Jangan sampai belajar hari ini lalu selesai hari ini, tidak ya. Harap untuk bisa dipahami untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Silakan kita akan tutup dengan